Mace-mace, kakak ade, dorang semua kembali lagi bersama kami di Matoa. Mari kita bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Halo. Halo, mari kakak ade orang semua. Jumpa lagi dalam Halo kakak ade, mace-mace, kita orang semua kembali lagi di Matoa. Mari kita bicara. Nah, kali ini kita ada di Poltekkes Jayapura. Tahu nggak sih kenapa kita ada di sini? Nah, hari ini kita mau mengikuti kegiatan Kasbi. Kami siap berbagi informasi yang diadakan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar POM di Jayapura. Nah, Kasbi ini merupakan salah satu inovasi dari Balai Besar POM di Jayapura untuk memberikan informasi mengenai obat dan makanan yang aman. Selain itu, akan ada juga informasi mengenai bagaimana mengenali obat dan makanan yang baik dan aman. Oke, mari kita ikuti kegiatan Kasbi kali ini. Yuk! Hadapi semua penghalang. Tingkatkan daya saing, derajat kesehatan, Papua hebat, masa depan gemilang. Mari berkarya di bumi cendrawasih. Halo kakak ade, mace-mace, dorang semua kembali lagi di Matoa. Nah sekarang kita mau wawancara beberapa pengunjung stand Balai Besar POM di Jayapura nih. Dengan siapa? Dengan Isti Windiastuti, Oh, biasa iya. panggil Isti. Isti. Oh Isti. Nah Kak Isti ini dari mana asalnya? Maksudnya kuliahnya atau apanya? Dari Poltekkes Kemenkes Oh dari Jayapura, iya. Poltekkesnya langsung ya. Jurusan farmasi. Farmasi. Nah, Kak Isti ini apa sih yang Kak Isti dapat, informasi apa yang Kak Isti dapat dari mengunjungi stand Kasbi Balai Besar POM di Jayapura? Beruntung sekali saya di sini dapat informasi tentang kosmetik. Saya perempuan, otomatis banyak pakai kosmetik ya Kak. Jadi dikasih tahu apa saja yang kira-kira tidak izin edar itu apa saja bahayanya. Juga apa ya? Jadi lebih tahu waspada gitu. Jadi kedepannya mungkin saya bakal lebih banyak cek bagaimana baiknya untuk pakai kosmetik juga dengan makanan-makanan yang saya konsumsi di toko maupun di pasar gitu ya. Jadi belum tentu di toko juga udah aman Iya, udah Tetap aman. harus jadi konsumen cerdas ya. Jadi nah ini stand Kasbi yang pernah Kak Isti tuh kunjungin itu sebelum ini ada lagi nggak tuh ini? Ini baru pertama Kak. Oh, baru pertama ya. Sebelumnya tahu tentang BPOM dari webinar atau seminar. Oh, dari webinar atau seminar Iya. secara online ya. Ini Iya. baru secara offline-nya, Iya. onsite-nya ya. Nah, apa sih harapannya untuk Balai Besar POM di Jayapura ke depannya? Kedepannya semoga semakin sukses, semakin bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan semoga kinerjanya semakin baik ya. Iya, terima kasih Kak Isti atas testimoninya. Semoga bermanfaat ilmunya, informasi yang didapatkan juga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang kakak, dengan kakak siapa? Dengan Kakak Berselina. Oh, kakak mau tanya sebentar. Kakak pernah berkunjung ke stand Kasbi Balai Besar POM Jayapura sebelumnya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Berarti ini yang pertama ya kak ya? Apa sih kesan pesan kakak pertama kali berkunjung ke Balai Besar POM di Jayapura? Jadi Ke stand sini. dari yang saya tadi berkunjung, yang saya dapat itu saya tahu makanan-makanan apa yang menggunakan pewarna yang tidak baik untuk dikonsumsi. Dan itu pengaruhnya bukan sekarang, tapi untuk beberapa tahun ke depan nanti tuh bisa rasa. Sama yang tadi saya ke bagian kosmetik juga, itu saya tahu produk apa yang tidak boleh saya gunakan. Jadi apa saja buat saya juga bisa membeli produk yang baik untuk saya pakai. Terima kasih. Oh, jadi sangat bermanfaat ya kak ya? Iya. Apa sih harapan ke depannya untuk Balai Besar POM di Jayapura? Harapan saya untuk Balai Besar bisa kedepannya membuat programnya kayak begini buat mengedukasi anak muda ke depan biar dong nanti tidak salah untuk beli produk buat Iya. mereka gunakan begitu. Oke, terima kasih banyak waktunya kakak.
selamat pagi kakak. Dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Karen Ivan Kasrolahi. Saya merupakan mahasiswi aktif dari KI USTJ. Oke, ini kan kakak jadi duta kosmetik aman nih. Apa sih motivasi kakak sebagai menjadi duta kosmetik aman? Oke, motivasi saya pertama, tentu saja saya ingin berbagi setiap ilmu yang saya miliki. Contohnya seperti melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi seputar dengan banyaknya atau beredarnya kosmetik-kosmetik ilegal yang masih saja membahayakan. Nah, saya punya cerita sedikit. Teman saya pribadi, teman saya di satu jurusan juga, dia menggunakan produk kosmetik yang ada bahan merkurinya. Sebelum saya eksis di dalam BPOM gitu, belum eksis jadi duta kosmetik, dia tuh kayak diam-diam gitu, dia pakai terus. Setelah saya kasih tahu, saya mulai kayak share di story, di Instagram, di mana, dia akhirnya mulai sadari produk yang saya gunakan ini kayaknya nggak bagus, dan efek pertama yang sekarang dialami tuh mukanya beriritasi merah, baru kemudian muncul keputihan nanah, dan kemudian saya akhirnya suruh dia stop, akhirnya suruh dia langsung cek ke rumah sakit gitu, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus diobati, karena itu nggak akan bisa diobati tanpa obat dari dokter atau resep dari dokter gitu. Jadi dengan hal-hal kecil begitu, saya rasa saya juga sudah berkontribusi kepada masyarakat, kepada teman-teman di lingkungan saya, bagaimana mencegah mereka dari penyakit yang bukan yang mereka pikir produk itu bisa berbahaya, bisa bermanfaat bagi mereka, tapi malah berbahaya bagi mereka. Seperti itu, Kak. Oke, jadi setelah menjadi duta kosmetik aman nih, kontribusi apa lagi yang kakak lakukan? Selain KIE atau ini ya, tentu saja kalau misalkan sekarang sekarang tuh biasa kalau teman-teman mau beli produk, biasa mereka ngechat, Karen ini gimana, ini enggak BPOM enggak, udah lulus belum? Nah, itu saya langsung promosi BPOM Mobile. Mantap sekali. Ya karena kan BPOM Mobile tuh kayaknya mungkin mereka pikir biasa aja gitu, kita bisa beli aja, nggak terlalu berdampak kalau nggak ada nomor BPOM-nya. Tapi itu berdampak sekali, dan teman-teman rata-rata puji Tuhan semua sudah install BPOM Mobile dengan adanya saya menjadi duta kosmetik aman. Gitu, Kak. Terus harapannya kakak nih buat keamanan pangan dan kosmetik kedepannya apa? Tentu saja kalau kayak gini tuh yang nggak bisa disalahkan ya satu gimana gitu, tapi pesan sih kepada oknum-oknum yang ngejual gitu, jangan hanya memikirkan duitnya mereka keuntungan mereka, tapi tolong kalau kalian jualan juga pikirkan dampak bagi masyarakat, dampak bagi Indonesia. Kosmetik atau bahan pangan atau apapun itu harus pikirkan lah untuk ke semua orang gitu, jangan hanya untuk memperkaya diri dengan merugikan orang. Itu semakin membaik ke depannya. Baik. Dengan BPOM ada dengan bersama kami. Mantap sekali. Terima kasih atas waktunya, Kak. Ya, terima kasih. Saatnya meregan dengan tangan, nyatakan. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa? Ririn. Naila. Ya, mohon waktunya sebentar ya, Bu ya. Di sela kesibukannya kita mau tanya-tanya tentang kegiatan dari Balai Besar POM di Jayapura. Nah, ini tuh kegiatannya apa sih, Bu, namanya? Kegiatannya yaitu namanya Kasbi, Karusia Berbagi Informasi. Selain kegiatan ini, kami juga akan melaksanakan kegiatan pameran dan ada KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi untuk masyarakat. Oh iya. Untuk tahun 2022 ini sudah berapa kali kasbi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura, Bu? Jadi ini kasbi yang ketiga kalinya. Kita sudah pernah melakukan, waktu itu ada kegiatan pameran juga di Kota Jayapura. Kemudian yang kedua pernah kita lakukan di Kabupaten Kerom. Ya. Nah, tujuan dari kegiatan kasbi ini apa sih? Tujuannya yaitu untuk edukasi masyarakat, kan kita kembalikan lagi karena masyarakat itu butuh informasi tentang yang kayak tadi obat tradisional, ada pangan, dan ada kosmetik. Karena banyak sekali kita temukan di masyarakat tentunya ya, di pasaran itu ada produk-produk yang tidak memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat yaitu tentunya ada yang produknya sudah kadaluarsa dan ada produknya yang tanpa izin edar. Jadi tidak ada nomor registrasinya atau nomor izin edar dari Badan POM.
Oh iya, jadi Kasbi ini merupakan salah satu kegiatan dari Balai Besar POM Jayapura untuk meningkatkan pengetahuan konsumen terkait obat dan pangan aman ya Bu ya. Lalu apa harapan Ibu untuk Kasbi ke depannya? Kedepannya kita berharap kita bisa lebih sering lagi turun ke masyarakat supaya ilmu yang didapat di sini tuh bisa lebih luas lagi, masyarakatnya lebih tahu lagi tentang bagaimana cara memilih obat dan makanan yang aman. Oh iya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. BB POM Jayapura Lokal yang jangan lupa ingat Cek link. Nah, itu dia liputan Matoa kali ini mengenai kegiatan Kasbi. Kami siap berbagi informasi. Seru banget nggak sih tadi antusias dari teman-teman mahasiswa juga teman-teman SMA untuk mengetahui informasi mengenai obat dan makanan yang aman. Jangan lupa dukung terus Balai Besar POM di Jayapura untuk mendapatkan predikat WBK wilayah bebas dari korupsi. Balai Besar POM di Jayapura membangun di timur, melayani dengan hati. Go to the next level. Sampai jumpa di episode Matoa selanjutnya. Bye.